Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Di dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan uji chi-square dan uji root ratio dengan menggunakan software Microsoft Excel. Di dalam video kali ini saya memberikan suatu contoh, ada data penelitian untuk mengetahui bagaimana hubungan dan pengaruh dari aktivitas makanan terhadap tingkat kegemukan seseorang. Dari sini, penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berkaitan dengan pertanyaan aktivitas makanan dan tingkat kegemukan seseorang yang harus diisi oleh para responden. Aktivitas makanan ini diperoleh dari total skor pertanyaan yang sudah mengikuti uji validitas dan reliabilitas, kemudian dikategorikan berdasarkan kriteria skornya. Sementara tingkat kegemukan dilihat dari klasifikasi, dikatakan gemuk atau tidaknya, atau obesitas atau tidaknya dari berat badan. Kemudian di sini dari beberapa responden setelah mengisi kuesioner dan sudah dilakukan analisa validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang dilakukan penelitian ini, diperoleh bahwa untuk aktivitas makanan untuk responden pertama dia termasuk dalam kategori tidak hobi makan, namun tingkat kegemukannya masuk ke dalam tidak obesitas. Kemudian untuk responden kedua atas nama BD, aktivitas makanannya dikategorikan sebagai tidak hobi makan, kemudian tingkat kegemukannya tidak obesitas. Begitupun juga untuk responden atas nama CD. Aktivitas makanannya dikategorikan sebagai hobi makan, namun tingkat kegemukannya dikategorikan sebagai obesitas. Sedikit berbeda dengan CDD. CDD ini aktivitas makanannya masuk ke dalam kategori tidak hobi makan, namun tingkat kegemukannya masuk dalam obesitas. Oleh karena itu, karena variasi-variasi dari jawaban yang diperoleh dari aktivitas makanan dan juga tingkat kegemukan, maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana kita bisa mengetahui apakah terdapat hubungan ataupun pengaruh yang signifikan antara aktivitas makanan terhadap tingkat kegemukan. Oleh karena itu kita bisa menggunakan uji chi-square dan juga uji odds ratio. Uji chi-square ini digunakan untuk menguji adanya hubungan antar variabel kualitatif, sementara untuk uji odds ratio itu digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel kualitatif. Hanya saja di sini di dalam video kali ini saya menjelaskan untuk kasus jika variabel-variabel kualitatifnya dibagi menjadi dua sub kategori. Seperti di makanan ya, aktivitas makanan ini dibagi jadi dua, yaitu tidak hobi makan dan hobi makan. Sementara tingkat kegemukan itu dibagi jadi dua, yaitu tidak obesitas dan obesitas. Untuk melakukan langkah-langkah uji chi-square dan juga uji odds ratio dengan menggunakan software Microsoft Excel, pertama kita harus terlebih dahulu menghitung nilai observasi yang ada di sini. Di dalam video ini ada coding aktivitas makanan yang bisa kalian coba ya. Cara untuk mengcoding dia dikatakan tidak hobi makan itu dikategorikan sebagai 0, sementara kalau misalnya dia melakukan suatu hal aktivitas lain ya yang misalkan di sini hobi makan dan obesitas, dia diberikan skor 1. Jadi di sini kalau dia tertulis di sininya tidak hobi makan, maka kita berikan skor 0. Cuman kalau dia hobi makan, kita berikan skor 1. Begitupun juga untuk obesitas juga berlaku rumus yang sama. Jika di selnya itu tertulis tidak obesitas, maka kita berikan sel 0, sementara kalau dia obesitas kita berikan sel 1. Kemudian di dalam uji chi-square, kita terlebih dahulu menghitung nilai observasi dari aktivitas makanan dan tingkat kegemukan, sehingga kita harus mencari tahu berapa banyak responden yang tidak hobi makan dan tidak obesitas. Itu ada berapa orang. Kita juga harus mencari aktivitas makanan yang tidak hobi makan dan obesitas ada berapa orang. Kemudian kita bisa mencari juga kemungkinan ya hobi makan dengan tidak obesitas itu ada berapa orang, sementara yang hobi makan dengan obesitas juga ada berapa orang. Untuk mencari banyaknya yang masuk dalam kriteria ini, kita bisa menggunakan fungsi countifs. Jadi ada countifs dengan rumus sebagai berikut ya. Jadi pertama kita masukin kriteria yang pertama, yaitu kriteria yang bagian aktivitas makanan itu berada di kolom B. Jadi kita masukkan semua yang ada di kolom B ini. Kemudian kriteria yang ingin kita bandingkan itu apa?
Karena kita ingin mencari yang tidak hobi makan dulu, maka kita pilih tidak hobi makan. Kemudian dilanjutkan dengan kriteria rank yang kedua. Berarti kriteria rank yang kedua yang kita lihat, pengamatan kedua, yaitu adalah tingkat kegemukannya. Dengan kriterianya yaitu sebagai yang tidak obesitas. Sehingga kita mencari tahu ada berapa banyak orang yang tidak hobi makan dan tidak obesitas. Dengan menggunakan COMIS ini, kita bisa tekan tombol enter sehingga kita dapat 5 orang. Di sini di rumus ini ada keterangan penguncian, itu berupa dolar di depan variabel huruf ya, kecuali untuk yang di antara kriteria yang kedua, yaitu kriteria untuk tingkat obesitas dari sel yang ingin kita lihat ranknya, kemudian kriteria yang ingin kita carinya sebagai apa, itu saya tuliskan dolarnya di tengah. Hal ini dikarenakan agar mempermudah kita melakukan dragging rumus ya, artinya kita mendrag rumusnya ya, supaya kita nggak perlu capek-capek menuliskan rumus ini lagi. Sebagai contoh di sini anggaplah nilai 1, 10, dan 4 ini tidak ada. Kemudian kita menuliskan rumus seperti ini dengan menambahkan dolar di depan untuk kriteria yang pertama ya, untuk rank kriteria pertama dengan kriteria yang ingin kita cari itu adalah tidak hobi makan. Itu kita tambahkan dolar di depan. Kemudian yang C yaitu kriteria untuk yang tingkat kegemukan seseorang, dengan kriteria kegemukan seseorang itu tidak obesitas, dengan kita menambahkan dolar di tengah. Artinya ini kita mengunci, kalau kita geser maka variabel selnya itu tidak berubah. Nah, kalau kita sudah menuliskan rumus ini, di kanan kotak bawah, kalau kita lihat di sini, ini kan ada kotak kecil seperti ini. Kalau kita geser mouse-nya akan berubah jadi tanda plus, tahan tombol kiri, kemudian kita geser ke kanan, maka dia akan berubah jadi 4. Kemudian kalau kita tahan kiri lagi, kita geser ke bawah, maka akan mengikuti di sini yang hobi makan dengan tidak obesitas ada 1 orang, obesitas dengan hobi makan ada 10. Kita bisa cek mengklarifikasi jawaban kita. Hobi makan dengan tidak obesitas itu ada 1. Kita lihat hobi makan tapi dia tidak obesitas, ternyata benar cuma ada 1. Sementara untuk tidak hobi makan dan tidak obesitas, pertama di ID, BD ini kan 2, kemudian tidak hobi makan ada di MIDI, kemudian ada di keempat RIDI dan TD. Jadi benar di situnya ada 5. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai observasi, maka langkah berikutnya kita mencari nilai harapan, yaitu nilai harapan di sini disimbolkan dengan EIJ ya. Jadi di sini kalau kita menuliskan notasi nilai observasi sebelumnya itu dinotasikan dengan OIJ. Jadi OIJ itu dinyatakan sebagai nilai observasi, sementara EIJ itu adalah nilai harapan. Jadi OIJ itu maksudnya itu adalah nilai observasi pada baris ke I, kolom ke J. Sementara kalau EIJ itu adalah nilai harapan pada baris ke I, kolom ke J. Jadi itu. Nah, berikutnya bagaimana cara-caranya kita menghitung masing-masing nilai harapan pada baris ke I, kolom ke J. Caranya kita bisa memanfaatkan rumus yang ada di layar di sini, yaitu EIJ dihitung dari total baris ke I dikali total kolom ke J, kemudian dibagi dengan total keseluruhan. Itu dengan menggunakan fungsi sum dari J3 kemudian K3, itu artinya nilai dari baris pertama yaitu yang tidak hobi makan, ini kita jumlahkan semua, kemudian dikalikan dengan J3, J4 berarti yang tidak obesitas kita jumlahkan, kemudian baru dibagi dengan total keseluruhan. Jadi yang pertama kita hitung sum dari perkalian antara yang baris pertama ini, kemudian dibagi dengan yang kolom, kemudian ini bukan dibagi ya tapi dikali. Jadi pertama ditambahkan dulu baris yang pertama, kemudian dikali dengan kolom yang pertama, kemudian baru dibagi dengan total keseluruhan. Jadi rumusnya kurang lebih seperti ini. Secara matematis dituliskan rumusnya seperti ini ya. Jadi kita dengan memanfaatkan fungsi sum seperti ini ya, maka kita sebenarnya sudah mendapatkan rumus yang kita harapkan, yaitu seperti yang ada di sini. Yaitu kalau misalnya kita ambil contoh di sini ya.
Maka pertama tadi sum yang baris, kemudian warna merah yang kolom, kemudian yang warna ungu itu ada keseluruhan. Sehingga kalau kita tekan enter, maka dia muncul 2,7 sesuai dengan angka-angka yang ada di sini. Jangan lupa kita berikan dolar. Untuk yang baris itu baris karena baris itu berupa kolom seperti ini ya. Jadi semakin barisnya, kalau misalnya baris ya, berarti di sini kan kita baris itu menandakan yang ke bawah, sementara kalau kolom yang ke kanan ini. Nah, jadi di sini kita kunci ya, kalau kita ingin menggeser supaya kita terisi rumus-rumusnya, yaitu pertama kalau untuk baris kita berikan dolar di depan huruf, sementara kalau kolom kita berikan dolar di depan angka, sementara untuk total keseluruhan kita berikan dolar untuk kedua-duanya. Karena di sini sebagai contoh saya ambillah di sininya kosong, maka untuk menyamakan rumusnya tinggal klik kanan bawah yang ada kotak kecil di sini, kita tahan kiri ke kanan, kemudian ke bawah. Nah, barulah di sini kita sudah dapat nilai harapannya. Berikutnya, di sini kita bisa menentukan banyaknya baris ya. Untuk banyaknya baris kita menggunakan fungsi count A. Count A dari I3 sampai I4. Maksudnya yang mana? Yaitu adalah kita menghitung di sini I3 sampai I4. Karena di sini barisnya ada 2 ya, dalam artian untuk aktivitas makanan ini ada berapa subkategori. Karena di sini cuma ada 2, maka di sini dengan rumus count A kita hubungkan dengan tidak hobi makan dengan hobi makan, maka kita dapat hasilnya adalah 2. Sementara kalau count A J2.2K2, maksudnya itu adalah ada berapa banyak kolom pada data nilai observasi ini. Karena di sini tingkat kegemukannya terdiri dari subkategori ya, ada 2, yaitu tidak obesitas dengan obesitas, maka di sini nilai K-nya berjumlah 2. Di sini untuk alfa itu bisa kita isi berdasarkan kriteria yang kita inginkan. Apakah 0,1, 0,05 atau 0,01, tergantung bagaimana kita memandang persepsi untuk pengujian hipotesisnya ya. Jadi sesuai dengan preferensi yang kita inginkan itu bisa kita gunakan. Yang penting tujuan penelitiannya kejawab. Kalaupun standar dalam penelitian itu digunakan 0,05. Berikutnya di sini untuk mencari nilai Pearson chi-square hitung. Jadi di sini untuk uji chi-square dalam video kali ini kita menggunakan uji Pearson chi-square ya. Jadi dengan cara rumusnya itu adalah sum itu J3 dibagi di sini tanda titik 2, kemudian K4, kemudian ada O3 dengan titik 2 ini ya, O3 titik 2 P4, kemudian baru dibagi dengan O3 O4. Ini rumusnya kok secara matematis ini ya. Jadi OIJ dikurangi dengan EIJ dibagi dengan EIJ. Jadi OIJ dikurangi dengan EIJ itu dikuadratkan dulu, baru dibagi dengan EIJ. Ini itu didapat dari ini ya. Jadi observasinya kita blok semua, kemudian dikurangi dengan O3 sampai P4 kita blok lagi semua. Jangan lupa dikuadratkan ya, karena kita berikan tanda kurung baru dibagi dengan O3 dibagi dengan O4. Sehingga di sini kita berikan tanda kurung di dalam fungsi sumnya ya, karena ini kita menjumlahkan secara keseluruhan dari OIJ dikurang EIJ dikuadratkan kemudian dibagi dengan EIJ. Sehingga kita dapat hasilnya itu adalah 5,089. Untuk nilai p-value kita bisa memanfaatkan fungsi dengan rumus secara matematis itu adalah p-value dari chi-square itu adalah chi-square hitung yang diperoleh dikalikan ya, bukan dikalikan tapi dicari fungsi di dalamnya itu berdasarkan derajat bebas B kurang 1 dikali dengan K kurang 1, dengan B itu adalah jumlah baris, K itu adalah jumlah kolom. Nah, di sini kita dengan menggunakan fungsi chi-dis, kemudian S6 itu adalah nilai chi-square hitung, kemudian koma atau titik koma tergantung nanti di Excel kalian penghubungnya apa di sini. Kemudian baru rumusnya kita tuliskan S3 kurang 1, kemudian dalam kurung dikalikan dengan S4 kurang 1. Sehingga di sini dengan kita menggunakan interpretasi dari kriteria keputusan, dengan kita membandingkan nilai p-value dengan taraf nyata, jika nilai p-value-nya yang kita peroleh yang di sini itu lebih besar dari alfa, maka dia tidak ada hubungan. Cuman kalau misalnya lebih kecil, sebaliknya dia ada hubungan. Karena nilai p-value-nya 0,024 kurang dari 0,05, maka keputusan yang diambil adalah
ada hubungan, sehingga bisa dikatakan karena p-value-nya lebih kecil dari taraf nyata, maka dia tolak Hanoi yang menyebabkan bahwa ada hubungan yang signifikan. Sementara itu, untuk mengetahui besarnya hubungan antar variabel kategorik ini bisa kita menggunakan beberapa nilai-nilai koefisien dalam uji chi-square yang disebut dengan koefisien P, koefisien kontingensi, dan koefisien Cramer-V. Jadi untuk koefisien ketiga-tiganya ini adalah alat ukur untuk mengetahui seberapa besar hubungan yang diberikan dari masing-masing subkategorinya. Di sini ya ada beberapa kriteria yang dikhususkan untuk uji hubungan variabel kategorik. Jika nilai koefisiennya di atas 0,5 maka dikatakan kuat. Jika di atas 0,3 dikatakan sedang, namun di bawah itu dikatakan lemah. Sehingga di sini kalau kita lihat ya, berdasarkan perhitungan dengan koefisien P dengan rumus seperti ini, yaitu akar dari nilai chi-square hitung dibagi dengan n ya. Itu kita lihat di sini chi-square hitung tadi di S6 ini kemudian dibagi dengan jumlah sum. Sum itu di sini artinya itu adalah total keseluruhan yang ada di nilai observasi ini. Jadi ada berapa orang yang ada dalam observasi ini. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ini ya, Pi sama dengan akar dari chi-square hitung dibagi dengan n, maka kita dapat nilai koefisien P-nya sebesar 0,504, yang berarti dia memiliki hubungannya kuat antara aktivitas makanan dengan tingkat kegemukan seseorang. Kalau kita menggunakan rumus koefisien kontingensi, di sini didapat nilai 0,450. Itu dihitung dari nilai rumus C sama dengan akar dari chi-square hitung dibagi dengan n ditambah dengan chi-square hitung. Sehingga di sini kalau kita perhatikan dari rumus-rumus ini ya, maka di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilainya 0,450 dengan menggunakan rumus S6. S6 itu adalah dari nilai chi-square hitung, kemudian sum dari jumlah observasi, itu dari nilai observasi ini kita jumlahkan semua nilai-nilainya sehingga kita dapat berapa responden. Kemudian di sini barulah kita tambahkan dengan nilai chi-square hitung yang kita dapat dari tahapan sebelumnya, sehingga kita dapat nilai korelasinya 0,450 yang artinya korelasinya sedang. Sementara di sini koefisien Cramer-V ya, ini juga sama ya, cuma rumusnya berbeda, yaitu dihitung dari akar dari chi-square hitung dibagi dengan jumlah observasi dikali dengan nilai minimum antara nilai R-1, C-1, sehingga diambil nilai minimum dari diantara dua kriteria nilai ini. Nah, sehingga dengan kita menggunakan rumus di Excel-nya seperti ini, SQRT buka kurung S6, yaitu S6 dari nilai Pearson chi-square hitung, kemudian dibagi dengan nilai sum. Sum itu adalah jumlah dari seluruh observasi yang dianalisa, yaitu yang di bagian sini, kemudian dikalikan dengan nilai minimumnya. Dari nilai minimum antara nilai yang di antara dua ini. Nah, baru di sini dia dapat nilai korelasinya itu 0,504, itu tergolong korelasi dari variabel kualitatif ini ya, antara aktivitas makanan dengan tingkat kegemukan ini sangat kuat. Sehingga kalau misalnya kita ingin percaya apakah emang benaran kuat atau tidak, maka kita harus melakukan uji statistika dengan menggunakan uji Pearson chi-square ini. Karena nilainya 0,024 berarti memang ada hubungannya signifikan antara aktivitas makanan dengan tingkat kegemukan seseorang. Kemudian di sini ada yang berwarna oranye. Warna oranye ini dia merupakan parameter khusus kalau tabel kualitatifnya itu berukuran 2x2, sehingga dalam artian barisnya itu hanya terdiri dari dua subkategori, kolomnya terdiri dari dua subkategori. Di sini kok kita perhatikan bahwa untuk menghitung nilai resiko relatif atau yang disebut dengan RR dari semua kejadian terhadap non resiko itu dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut. Jadi di sini maksudnya itu adalah suatu resiko relatif dari suatu kejadian ya, kejadian yang non resiko ataupun yang beresiko. Jadi kita melihat dari tidak obesitas dengan obesitas, berapa resiko relatif yang dihasilkan itu menggunakan rumus seperti ini. Yaitu O1J itu adalah J-nya itu yang ingin kita lihat resikonya, apakah yang non resiko apa yang beresiko. Sehingga dengan di sini substitusi saja nilai J-nya itu yang kita bandingkan ini itu berapa.
Karena di dalam contoh ini itu kita ingin melihat dari semua kejadian terhadap yang non resiko, yaitu semua kejadian yang orang yang memiliki aktivitas makanan terhadap resiko kegemukannya itu dirumuskan dengan J3 dibagi dengan sum J3 di J3K3 ya, dalam artian ini. Jadi kan karena J3 itu adalah yang variabel kegemukan ini ya. Jadi tidak obesitas dibagi dengan sum dari hobi makanan ya. Kemudian J4 berarti yang hobi makanan, kemudian dibagi dengan sum dari yang hobi makan ini semua. Jadi J3 itu dari yang tidak hobi makanan dan tidak obesitas, itu dijumlahkan ya, dibagi dengan penjumlahan dari semua responden yang tidak hobi makan. Baru dibagi lagi dengan yang hobi makan tapi tidak obesitas, dibagi dengan sum dari hobi makan ini semua. Nah, berarti di sini kita bisa lihat perhitungannya itu adalah sebesar 6,111. Sementara untuk yang beresiko itu kebalikannya, kita menggunakan kolom sebelahnya. Karena di sini yang resiko itu adalah obesitas, maka yang jadi kunci utama di atas ini adalah yang menjadi variabel obesitas. Pertama, obesitas yang tidak hobi makan itu dibagi dengan jumlah yang tidak hobi makan. Kemudian yang keempat berarti adalah yang obesitas tapi yang hobi makan, dibagi dengan sum dari jumlah hobi makan ini. Sehingga di sini kita peroleh hasil untuk yang resiko relatif semua kejadian terhadap resiko itu 0,489. Artinya apa? Yaitu seseorang yang tidak hobi makan itu memiliki peluang tidak obesitas sebesar 6,11 kali lipat dibandingkan yang hobi makan. Sehingga dalam artian kalau orang yang nggak hobi makan, maka dia peluang untuk tidak obesitasnya cukup besar, yaitu sebesar 0,11 kali lipat dibandingkan yang suka hobi makan. Karena kalau misalnya hobi makan pasti akan lebih besar lagi ya. Nah, di sini ada lagi interpretasi yang satunya yang terhadap yang berisiko. Karena kita bandingkan dengan yang tidak hobi makan terhadap yang hobi makan, tapi dengan peluang obesitasnya berapa. Jadi di sini kalau orangnya tidak hobi makan, dia ada kemungkinan kena obesitas ya, itu sebesar 0,49 kali lipat dibandingkan yang hobi makan. Karena bisa dibilang kalau orang yang nggak hobi makan, dia obesitasnya memang kecil ya. Karena biasanya kan karena cara makan ya agak kecil juga obesitasnya. Cuman kalau yang suka makan, obesitasnya cukup besar, itu 0,11. Sementara di sini odds ratio. Odds ratio itu dia menunjukkan seberapa besar resiko yang akan diterimanya. Kalau yang sebelumnya resiko relatif itu menunjukkan besarnya peluang, sementara kalau odds ratio itu menunjukkan besarnya resiko yang akan diterima oleh responden. Di sini dengan rumus J3 dibagi J4 dibagi lagi dengan K3 dibagi dengan K4. Jadi maksudnya itu adalah perhitungannya itu berasal dari sini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari rumus yang ada di sini J3 dengan K3 itu maksudnya dari tidak obesitas tidak hobi makan dibagi dengan tidak obesitas dibagi dengan hobi makan. Sementara dari rumus berikutnya itu K3 dengan K4 berarti yang obesitas dengan yang obesitas, yang tidak hobi makan dengan yang hobi makan. Penginterpretasiannya juga sedikit berbeda ya, karena ini bisa dikatakan sebagai berikut. Yaitu seseorang yang hobi makan memiliki resiko atau kecenderungan obesitas sebesar 12,5 kali lipat dibandingkan yang tidak hobi makan. Nah, karena di sini yang kita fokuskan itu adalah kejadiannya ya, kejadian benar-benar terjadi itu memiliki resikonya berapa, dia akan terjadi resikonya, itu seberapa kali resiko yang diterimanya dibandingkan yang tidak. Jadi di sini seseorang yang hobi makan memiliki resiko atau kecenderungan obesitas sebesar 12,5 kali lipat dibandingkan yang tidak hobi makan. Jadi ini sehingga sebesar 12,5 kali. Jadi bisa dikatakan kalau orang yang hobi makan maka akan memungkinkan menjadi lebih gemuk. Ya. Kemudian di sini ada standar error odds ratio, itu dihitung dengan rumus sebagai berikut ya. Jadi di sini dari nilai SEOR itu adalah sigma atau penjumlahan dari semua pecahan dari nilai observasinya ya. Jadi nilai ini
1 dibagi dengan seluruh observasi ini, itu dijumlahkan semua. Sehingga di sini tadi dari rumus OR seperti ini, kemudian yang SEOR rumus cara matematisnya seperti ini. Kemudian di sini barulah kita bisa menghitung seberapa besar nilai p-value yang didapat. Yaitu dengan cara rumus di Excel-nya itu 2 dikali dengan 1 dikurangi dengan norm dis dalam kurung logaritma natural dari nilai si odds ratio dibagi dengan standar error odds ratio-nya ini. Jadi ini rumus secara matematisnya digambarkan dengan fungsi ya, fungsi peluang dari distribusi Z itu sama dengan logaritma natural dari odds ratio dibagi dengan standar error odds ratio-nya ini. Sehingga di sini kalau kita lihat karena nilai p-value-nya lebih kecil ya dibandingkan alpha yang kita gunakan, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara aktivitas makanan seseorang terhadap tingkat kegemukan seseorang. Dengan potensi resiko yang diperoleh dari orang yang hobi makan itu akan cenderung memiliki obesitas sebesar 12,5 kali lipat dibandingkan yang tidak hobi makan. Sehingga di sini kita bisa melakukan berbagai uji ya. Jadi di dalam Excel kali ini itu sudah tertampil rumus-rumus ya yang sudah saya jelaskan. Khususnya untuk yang warna oranye ini dikhususkan untuk yang kasus kategorinya hanya kurang dari 2x2 tabelnya. Kalau misalnya 3x3, 4x3 dan juga seterusnya itu disarankan menggunakan uji regresi logistik. Karena uji regresi logistik ini akan lebih enak untuk melakukan penginterpretasiannya. Ini berikut pun ada beberapa rumus yang berkaitan dengan rumus Excel yang ada di parameternya ini. Jika Anda lihat di sini saya akan hapus ya, akan saya hide, maka di sini rumusnya yang bisa kalian gunakan itu adalah kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada fungsi G-list ya, artinya kita menghitung nilai p-value dengan distribusi chi-square ya. Jadi kita hanya membandingkan nilai p-value dengan alpha. Dalam prakteknya kita hanya membandingkan p-value dengan alpha-nya saja. Jika p-value-nya lebih kecil dari alpha, maka dia tolak H0. Kalau misalnya p-value-nya lebih besar dari alpha, maka dia terima H0. Perlu diketahui bahwa chi-square itu sama dengan uji korelasi, sehingga H0-nya itu tidak ada hubungan, H1-nya ada hubungan. Sementara untuk odds ratio itu sama dengan uji regresi, dengan H0-nya itu tidak ada pengaruh, H1-nya ada pengaruh. Di sini ada pun juga ada fungsi konkatenat ya. Konkatenat kita adalah menggabungkan kalimat-kalimat yang ingin kita susun ya dengan menggunakan fungsi Excel. Jadi ini biasanya untuk mempermudah kita melakukan penyusunan kata ataupun kalimat jika memang kalimat atau kata-katanya itu cukup banyak ya. Jadi di sini di dalam contoh video kali ini kebetulan saya menggunakan fungsi konkatenat untuk menghubungkan variabel interpretasi dari resiko relatif untuk yang semua kejadian terhadap non resiko dengan yang resiko dan juga odds ratio. Jadi di sini ya ini diawali dengan yang tidak hobi makan dulu ya. Jadi dari kata tidak menuju dibandingkan dengan yang iya. Sementara pertama yang kita bandingkan yang tidak mengalami resiko. Kemudian kedua dari kita membandingkan antara yang tidak ada kejadian ya atau tidak terjadi, itu kita bandingkan terhadap yang benar-benar terjadi resiko dibandingkan yang tidak terjadi. Nah, jadi kurang lebih format untuk penulisan dari rumus Excel-nya seperti ini. Begitupun untuk yang odds ratio-nya juga. Jadi odds ratio itu justru malah kebalikannya. Dari yang memang terjadi itu akan mengalami resikonya sebesar berapa kali lipat dibandingkan yang tidak terjadi. Jadi itulah video terkait bagaimana caranya kita melakukan uji chi-square dan uji odds ratio dengan menggunakan Microsoft Excel.